Hai, balik lagi. Balik lagi apa? Halo, ya. Jadi aku datang lagi di sini membawa dua handphone cantik, yang satu handphone Android dan yang satu iPhone 10 atau X atau 10 sih. Jadi mereka itu sekarang ini ada di range harga yang mirip-mirip. Nah, walaupun si iPhone X ini adalah iPhone tahun 2017 dan official datang ke Indonesia di 2018, handphone ini tuh masih banyak banget yang nyari ya. Apalagi karena sekarang harganya sudah mulai agak terjangkau gitu kan. Apakah handphone yang sudah 3 tahun yang lalu dari iPhone bisa bertanding melawan si Mi 11 Lite yang launching tahun ini? Sebelumnya kan kita pernah ada perbandingan skor juga antara Mi 11 Lite melawan Vivo V21. Nah, sekarang ini kita akan membandingkan skor antara si Mi 11 Lite melawan si iPhone X. Ya, nanti kalian bisa cek ya kalau mau lihat hasil perbandingan foto antara Mi 11 Lite dengan iPhone X. Jadi sekarang ayo kita langsung mulai aja ke penilaian. Nah, jadi kita ini akan memberikan penilaian dari 5 kategori ya. Yang pertama itu desain, kemudian display, kemudian kamera, performance, dan yang terakhir itu harga. Oke, jadi sekarang langsung kita mulai aja ke kategori yang pertama, yaitu desain. Si iPhone X ini lebih kecil ya daripada si Mi 11 Lite ya. Digenggamnya lebih enak karena lebih kecil, karena tangan aku lebih kecil jadi ngerasanya digenggamnya lebih enak. Tapi ini lebih berat daripada si Mi 11 Lite yang kelihatannya ini kan jauh lebih besar ya. Dari warnanya sih lebih cantik si Mi 11 Lite ya. Sedangkan kalau si iPhone ini kan plek aja gitu. Ini tuh bukan putih ya, dia kan warnanya silver, jadi tuh warna putihnya tuh agak sedikit butek gitu loh, jadi nggak putih banget gitu loh. Dari segi desain kamera ini aku lebih suka si iPhone X ya, karena sesungguhnya aku pribadi lebih prefer desain kamera yang minimalis. Semakin desain kameranya kecil itu aku semakin suka gitu. Back cover feel-nya itu rasa lebih premium si iPhone X daripada si Mi 11 Lite, karena yang satu emang glass ya, yang satu ini kayak plastik gitu. Ini dua-duanya ada pro ada cons-nya ya, tapi dua-duanya sama-sama bagus, jadi aku kasih dua-duanya sama-sama 4,5. Display keduanya ini udah AMOLED, tapi kalau misalnya kita baru pertama kali buka handphonenya, si Mi 11 Lite itu tuh aku ngerasanya langsung enak di mata ya. Settingannya itu udah pas gitu. Sedangkan kalau untuk si iPhone X itu tuh kerasa yellowish gitu, dan dia tuh butuh settingan tambahan untuk membuat si layar itu tuh terasa lebih cool gitu, cool tone gitu. Nah, tapi kalau setelah kita adjust si warna display iPhone X itu ke arah yang sesuai selera kita, itu tuh menurut aku si iPhone X itu mengeluarkan warna yang lebih vibrant ketimbang si Xiaomi Mi 11 Lite. Hasil warnanya itu kayak flat gitu loh. Sedangkan kalau si iPhone X itu tuh terlihat lebih hidup, lebih nyala, lebih vibrant gitu. Jadi kalau untuk display itu, walaupun si iPhone X itu agak sedikit harus ada settingan tambahan, tapi aku lebih suka si iPhone X. Oke ya, si Mi 11 Lite itu kan ada settingan 90 Hz ya untuk display refresh rate-nya, sedangkan kalau si iPhone itu nggak bisa digonta-ganti. Kalau dari segi fluidness-nya itu aku ngerasa lebih enak pakai iPhone X. Nah, karena si iPhone X itu warnanya tampak lebih nyala dan lebih vibrant ketimbang si Mi 11 Lite. Jadi untuk menonton video YouTube atau nonton Netflix dan juga scrolling social media gitu, lihat-lihat foto Instastory, Reels dan sebagainya, itu lebih enak menggunakan si iPhone X. Nah, jadi walaupun si Xiaomi Mi 11 Lite itu punya pengaturan display refresh rate 90 Hz, tapi si 90 Hz-nya itu kan adaptif, tidak bisa diaplikasikan di semua aplikasi gitu. Jadi sebenarnya penggunaan 90 Hz di Xiaomi Mi 11 Lite itu terbatas.
bergantung kepada apakah si aplikasi tersebut mendukung penggunaan refresh rate 90 Hz. Si iPhone X aku kasih nilai 4, sedangkan si Mi 11 Lite aku kasih nilai 3,5. Ya, jadi kan kalau misalnya hasil kamera dan hasil video dari kedua handphone ini kita udah ada video terpisah ya. Kalian bisa cek langsung di videonya itu dan bisa lihat preference kalian itu lebih ke yang mana. Kembali lagi ya, kalau soal kamera itu kita ngomongin preference, hasil seperti apa yang lebih kita sukai. Sejauh ini sih kalau misalnya dilihat yang menang yang mana, banyakan itu si Xiaomi Mi 11 Lite itu jauh lebih unggul daripada si iPhone X. Tapi ada di beberapa kondisi si iPhone X itu lebih unggul daripada si Mi 11 Lite gitu. Jadi kalau untuk hasil foto aku honestly lebih suka si Mi 11 Lite, tapi untuk hasil video aku jauh lebih suka si iPhone X gitu. Oke, jadi yang paling mengejutkan dari fakta kedua kamera ini, yang satu itu kameranya, si Mi 11 Lite itu kameranya 64 megapiksel dengan berbagai macam embel-embel editing tools yang bisa kita pergunakan. Sedangkan si iPhone X itu, si kameranya itu hanya 12 megapiksel dan dengan si iPhone X itu hanya 2 kamera dan kamera utamanya itu hanya 12 megapiksel dan pilihan editingnya pun terbatas gitu. Sekarang itu kalau menurut aku pribadi itu aku lebih prefer hasil foto bagusnya tuh langsung jadi tuh udah bagus gitu tanpa harus ada edit-editan lagi, karena mengedit foto itu bukan salah satu hobi aku gitu. Jadi menurut aku ngedit foto itu hassle gitu. Jadi kalau hasil foto atau hasil videonya udah sesuai keinginan aku itu tuh jadi nilai plus sih. Nah, ada satu nih kurangnya Mi 11 Lite dibandingkan dengan si iPhone X, yaitu saat upload foto atau Instastory. Yang si Mi 11 Lite itu kualitas gambarnya tuh lebih berkurang karena dia terkompres lebih banyak ketimbang si iPhone X. Begitu juga di bagian videonya, jadi kurang tajam gitu hasil videonya dan terkadang bahkan malah patah-patah. Terus ada nggak sih yang pernah ngalamin kalau misalnya kita ngupload foto di Instastory terus tiba-tiba tuh fotonya nggak ada kalau pakai handphone Android, jadi blank aja tuh gitu. Dan itu tuh kejadian beberapa kali di Mi 11 Lite gitu. Jadi overall itu untuk kamera itu, tapi ya sama-sama aku kasih 3,5 deh. Aku mau ngomongin baterai dulu, yang paling penting dari penggunaan sehari-hari gitu. Dua-duanya ini boros ya, sehari itu sama-sama bisa 2 kali ngecharge. Cuma si Mi 11 Lite ini lebih mendukung, lebih bagus karena dia itu fast chargingnya tuh cuma sejam itu bisa langsung 100% lagi. Sedangkan kalau si iPhone itu dia tuh fast chargingnya cuma 15 watt ya. Kalau untuk baterai aku lebih suka si Mi 11 Lite. Nah, apalagi kan ini tuh kalau misalnya kita ngomongin si iPhone X ini kan adalah handphone yang jadul ya. Misalkan kalian pun dapat kayak handphone baru stok lama gitu ya, pasti kan juga performance baterainya tidak secemerlang si handphone baru yang baru diproduksi di tahun 2021 gitu. Tapi kalau untuk scroll-scroll, pindah-pindah aplikasi gitu, aku itu lebih prefer menggunakan iOS ketimbang si MIUI gitu. Penggunaan TikToknya itu lebih enak si iPhone X gitu. Untuk main game, nah ini lucu banget deh. Kalau main game itu si Mi 11 Lite aku kan ada satu game itu yang mirip-mirip Candy Crush gitu, dan kadang kan suka ada bom. Saat ada bom itu tuh semua tilesnya hilang dan si Mi 11 Lite itu agak ini patah-patah ya pas muncul grafik bom itu. Sedangkan kalau si iPhone X itu tuh mulus-mulus aja gitu. Di grafiknya itu tuh nggak ada patah-patah sama sekali gitu. Jadi si iPhone X itu kelihatan lebih unggul sih daripada si Mi 11 Lite. Untuk performance aku lebih suka si iPhone X ketimbang si Mi 11 Lite, tapi dua-duanya nggak bagus-bagus banget sih. Jadi iPhone X-nya aku kasih 4, Mi 11 Lite-nya aku kasih 3,5 karena dua-duanya baterainya masih mengecewakan. Nah, jadi
sekarang kita ngomongin harga, seberapa worth it kah device ini dibanderol. Untuk si Mi 11 Lite itu ada di kisaran harga 4 jutaan, 3,7 sampai 4 jutaan tergantung RAM dan memori internal. Sedangkan si iPhone X ini kan hampir sudah jarang banget ya kita dapatkan yang baru. Jadi kalau kita ngelihat harga second di marketplace itu dia berkisar antara 4 sampai 5 juta. Apakah selisih harga seperti itu worth it dengan performance mereka gitu, dengan keseluruhan kategori yang tadi kita bahas. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya uang yang lebih dari 4 juta gitu, nambah lagi lah, kita bisa dapat iPhone X. Tapi apakah mengeluarkan uang lebih dari 4 juta untuk mendapatkan handphone yang notabene-nya itu udah jadul gitu. Kalau kita ngomongin si Mi 11 Lite, Mi 11 Lite ini handphone yang masih baru, jadi masih fresh, komponen-komponen yang ada di dalamnya itu masih good quality dan dia tuh masih di cover sama garansi gitu. Jadi untuk kalian yang takut suatu waktu handphone kalian rusak tapi kalian bingung mau klaim gimana, jadi kalian tuh menurut aku lebih bagus menggunakan handphone yang terbaru gitu. Tapi untuk kalian yang misalnya sudah terlanjur terjebak dengan ekosistem Apple, misalnya kalian punya Apple Watch, kalian punya AirPods gitu, tapi handphone kalian tuh masih handphone misalnya iPhone 6 atau iPhone 7 gitu, ya kayaknya sih emang lebih bagus upgrade-nya tuh ke iPhone X gitu, karena sayang gitu loh, kalian udah terlanjur terjebak ekosistem. Kalau handphone kalian Android sebelumnya, terus pengen nyobain iPhone, bingung. Jangan iPhone X. Ya, iPhone X gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Kalau bisa sih menabung lebih lagi supaya ya kok minimal yang masih di cover garansi sih gitu. Yang perlu kalian pertimbangkan adalah resiko, karena itu adalah handphone second dan sudah tidak di cover garansi lagi. Jadi kalian tuh harus berpikir, dengan uang 5 juta ini kalian gambling, suatu saat misalnya handphone kalian rusak, kalian harus mengeluarkan uang lebih untuk servis, karena servisnya itu udah nggak di cover lagi. Sedangkan kalau misalnya tidak jeli menentukan seller mana yang terpercaya, bisa jadi misalnya handphone yang kita terima itu sudah di otak-atik bagian dalamnya gitu, refurbish gitu istilahnya gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan banget sih kalau misalnya kita memilih iPhone yang udah lama. Jadi kalau si price itu, si iPhone X itu aku kasih 3, sedangkan si Mi 11 Lite itu aku kasih 4. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita totalkan hasil dari Xiaomi Mi 11 Lite itu 3,8, sedangkan hasil dari iPhone X itu 3,7. Kalau misalnya kita melihat angka, itu udah jelas si Mi 11 Lite itu menang, karena aku pribadi berpikir bahwa handphone terbaru dengan garansi itu akan lebih nyaman di saat kita gunakan gitu. Nah, untuk 3,7-nya si iPhone X ini terms and conditions applied sih ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat harga yang menurut kalian worth it gitu, 4 jutaan tapi dengan kondisi yang masih prima gitu, ya bolehlah dicoba gitu. Demi sebuah iPhone, demi sebuah lambang Apple yang digigit. Semoga comparison kita hari ini ngebantu kalian ya untuk menentukan mana yang lebih worth it, apakah beli handphone Android terbaru atau beli iPhone yang udah 3 tahun yang lalu.